guys, jumpa lagi sama aku Lisa Balik ya. Hari ini aku mau bikin vlog buat kunjungan aku ke museum. Hari ini aku mau mengunjungi Museum Mandala Wangsit dan aku sama teman-temanku. Halo, kita mau berangkat ke museum. Doain semoga sampai. Ini Damri. Jadi ke Museum Mandala Wangsit itu bisa naik Damri ya guys, kalau misalkan pakai gadis biru tuh. Ini aku baru nyampe di alun-alun. Kita mau ke museumnya, jalan dekat dia dari alun-alun sini. Habis banget. Oke, sekarang kita bakal jalan lagi. Halo teman-teman, sekarang saya berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang berada di Jalan Lembong. Di sini saya bersama Bapak Emon. Saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai museum ini. Nah, Bapak boleh dijelasin nggak Pak sejarah dari museum ini? Ya baik, terima kasih atas kunjungannya dari mahasiswa UIN yang mana telah melaksanakan kunjungan di Museum Mandala Wangsit ini. Saya sebagai petugas di Museum Mandala Wangsit ini akan menerangkan latar belakang sejarah dan berdirinya bangunan museum. Museum ini salah satunya adalah museum yang ada di tengah kota di titik 0 km. Ini bangunan ini awalnya adalah bangunan Belanda. Nah, ini bangunannya bangunan Belanda. Bangunan Belanda ya. Ini bangunan Belanda dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1926. Setelah dibangun oleh pemerintah Belanda, lalu dijadikan sebagai rumah atau mes ofisir Belanda. Jadi perwira-perwira Belanda di sini tinggal di tahun 1926. Setelah terjadinya perang kemerdekaan, bangunan-bangunan Belanda yang ada di Kota Bandung ini secara otomatis beralih fungsi dari Belanda ke Republik Indonesia. Dijadikanlah markas, kantor, staf dan sebagainya. Pada saat itu dijadikanlah di sini adalah markas staf kuartir dan juga di Siliwangi yang ada di Kota Bandung. Setelah markas ini berdiri tahun 1949, terjadilah pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA itu terjadi pada tanggal 23 Mei 1950. Jadi 23 Mei 1950 terjadilah pemberontakan APRA yang disebut apa APRA? Angkatan Perang Nasional ini. Ya, terjadilah pertempuran yang sangat hebat di sekitar ini, banyak gugur pada Siliwangi hampir 79 orang. Di antaranya adalah Mayor Lembong. Maka nama Lembong dijadikanlah sebagai nama jalan. Di Jalan Lembong. Dulunya ini nama jalan, waktu gedungnya gedung Heritage, nama jalannya adalah Jalan Aude Hospital sebelum terjadinya pemberontakan APRA. Sedangkan museumnya sendiri diresmikan pada tanggal 23 Mei 1966. 66 dibangunnya diresmikannya 1966 oleh Panglima Divisi Siliwangi yang ke-8 Kolonel Ibrahim Haji. Nah, ini salah satu
museumnya. Lalu dibangunlah bangunan ini. Bangunnya dibangun oleh presiden yang kedua, yaitu Soekarno. Soeharto 10 November 1980. Ini salah satunya. Sedangkan nama Siliwanginya itu diambil dari bahasa Sanskerta. Mandala artinya tempat, arena atau medan. Wangsit artinya petunjuk, pesat, amanah. Siliwanginya diambil dari tokoh kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Itu sekelumit latar belakang dari sejarah bangunan museum yang ada di dalam. Cukup panjang ternyata sejarah museum ini. Lalu Pak, koleksi-koleksi yang ada di dalam ini ada apa aja? Koleksinya Mandala Wangsit Siliwangi adalah pertama itu sebelum pra kemerdekaan, didapat dari hibah. Dari hibah para pejuang, para tokoh yang memperjuangkan negara ini. Lalu setelah merdeka tahun 66 banyak yang menghibahkan benda koleksi. Maka disitulah ada rasa empati untuk mendirikan suatu wahana atau lembaga yang berbentuk museum. Jadikanlah museum Mandala Wangsit. Kira-kira di sini tuh suka ada acara atau event pameran misalnya Pak? Apa enggak ada? Kalau event-event pameran biasanya kita menggunakan sistemnya adalah menjemput. Oh. Jadi menjemput apabila di UIN ada suatu event yang besar, lalu datang ke museum ingin mengadakan suatu festival pameran Museum Mandala Wangsit Siliwangi, kita datang. Oh, jadi koleksinya diambil atau gimana? Koleksinya yang kita bawa adalah sejarah-sejarah aja, seperti ambulan kita bawa, terus pemutaran dokumen sama senjata-senjata yang pernah digunakan pada masa perang kemerdekaan, baik aktivis senjata pertama dan aktivis senjata kedua. Baik. Sepertinya udah cukup jelas ya Pak. Terima kasih ya atas kesediaannya untuk menjelaskan mengenai museum ini. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke dalam, tapi karena nggak boleh foto sama video, jadi sepertinya kita aja yang ke sana. Mungkin ntar dijelasin lagi apa yang kita dapetin dari sana. Oke. Teman-teman, ini aku lagi ada di luar nih. Ini ada kendaraan taktis panser ringan. Ini terus di sini ada ambulan rakyat yang dulu digunain. Nah, buat kalian yang belum pernah kesini tuh, di sini tuh bener-bener recommended banget buat kalian, apalagi anak sejarah, karena di dalamnya tuh koleksinya tuh masih sangat bagus dan masih sangat banyak gitu. Terus di dalamnya juga banyak banget koleksi-koleksi yang sangat bernilai sejarah. Di antaranya tuh ada peninggalan pas pemberontakan Ratu Adil, ada pas pemberontakan DITII. Di situ juga ada baju-baju para TNI dari awal masuk sampai dilantik gitu. Terus di dalamnya juga ada strategi-strategi perlawanan buat ngelawan perang-perang gitu. Terus banyak pokoknya, sampai ada baju kebayanya juga, sampai pokoknya di dalam museum itu sangat komplit banget. Buat kalian yang belum kesini itu cepet deh kesini. Cuman sayang banget karena di sana nggak bisa foto-foto sama ngambil video, jadi agak kalau bikin artikel tuh nggak bisa ditambahin fotonya gitu. Jadi kita cuman harus nginget aja. Ini ada halaman utamanya sih. Sekian perjalanan kami di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Terima kasih sudah menonton.